Kita beralih ke Sukabumi, pemirsa. Viral rombongan warga memikul keranda jenazah menyeberangi sungai di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tidak hanya keranda, para pelajar pun menyeberangi sungai menuju ke sekolahnya. Ternyata 8 tahun Indonesia Merdeka masih 80 ada tahun ya. yang beraktivitas seperti dijajah begitu ya. Tapi kita akan lihat bagaimana berita ini, di mana peristiwa ini terjadi di Kampung Tanjung, Desa Tanjung, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Sungai Cikarang yang berbatasan dengan Kecamatan Waluran ternyata ini juga menjadi salah satu lokasi yang harus dilalui untuk menyeberang begitu ya dari antar kampung ataupun antar desa. Iya. Warga harus membawa keranda berisi jenazah warga yang dimakamkan menyeberangi sungai yang arusnya cukup deras. Tidak hanya jenazah, para pelajar pun harus rela menyeberang sungai untuk menuju sekolah. Hal ini terjadi pasca jembatan yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 2017 lalu rusak akibat bencana. Dan sementara jembatan penghubung sebagai satu-satunya akses warga juga kita lihat ya, ini masih belum bisa dilalui. Sejak 2017 loh. Betul sekali. Masa sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah setempat minimal untuk membantu warga untuk membuat jembatan darurat misalnya. Nah ini dia Andi Kumala, warga pun berharap kepada pemerintah untuk segera dibangunkan kembali jembatan. Dan kalau kita lihat juga bagaimana semangat dari para pelajar yang masih duduk di sekolah dasar ya, begitu semangat, tetap semangat untuk menempuh ataupun mendapatkan pendidikan meskipun harus menyeberangi sungai yang cukup deras loh kalau untuk anak-anak di Kumala. Dan kami sudah terhubung dengan Kepala Desa Tanjung Jampang Kulon, ada Pak Dasep Taufikul Hikmah. Selamat pagi Pak Dasep. Pagi Bang Bala. Baik Pak Dasep, kami penasaran Pak, sebenarnya ini kan jembatan pernah dibangun oleh pemerintah sejak tahun 2017 dan mengalami kerusakan begitu. Apakah memang sejauh ini dari pihak pemerintah juga sudah menyiapkan rencana untuk membangun kembali jembatan penyeberangan tersebut? Ya, pemerintah sudah menyiapkan sebagaimana hal tersebut di 2017 dibangun oleh pemerintah. Terjadi bencana banjir pada tanggal 4 Desember 2024 dan kami melaksanakan gotong royong swadaya masyarakat terbangun kembali di tanggal 18 Desember bisa dilalui kembali. Terjadi lagi banjir kedua yaitu tanggal 6 Maret 2025 sampai saat ini belum bisa terbangun kembali dan mudah-mudahan secepatnya bisa terbangun kembali. Harapan warga masyarakat. Sejauh ini, Pak Dasep, apa kemudian tantangan sejauh ini untuk membangun kembali jembatan tersebut, Pak? Mengingat sejak Desember 2024 sudah diprogramkan untuk dibangun kembali. Harapan kami emang dengan warga masyarakat dan langkah-langkah sudah kami koordinasi dan dengan pemerintah kabupaten untuk secepatnya ini bisa terbangun dan kami juga berhubungan dengan relawan-relawan dan mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat bisa terbangun karena kalau belum terbangun terlalu lama ini bisa melumpuhkan ekonomi, daya beli dan akses pendidikan dan kesehatan. Ya Pak Dasep, kalau kita lihat kan anak-anak sekolah juga menyeberang melalui sungai yang arusnya cukup deras untuk berangkat ke sekolah, mendapatkan pendidikan. Apakah ini berlangsung setiap hari Pak Dasep ataukah mungkin di cuaca-cuaca tertentu ini anak-anak terpaksa tidak sekolah? Ini terjadi setiap hari karena itu salah satu akses atau satunya akses untuk ke jalur sekolah. Jadi setiap hari itu seperti itu. Jadi orang tuanya bisa mendampingi ketika waktu, apalagi ketika waktu hujan. Oke. Baik. Pak Dasep, lalu apa sebenarnya upaya pemerintah untuk membantu kesulitan anak-anak sekolah ini menyeberang sungai? Karena apalagi ini dilakukan setiap hari untuk berangkat ke sekolah, Pak. Upaya pemerintah saat ini lagi mengusahakan supaya secepatnya ini bisa terbangun. Oke. Pak Dasep, kami juga penasaran Pak, apakah sejauh ini apakah ada
jembatan darurat yang bisa dilalui oleh warga setempat untuk menyeberangi sungai, mengingat ini aliran sungainya cukup deras, Pak? Mungkin di jalur yang lain, Pak, ya, mungkin agak jauh, tapi apakah ada akses lain? Siap, kalau akses lain ini tidak ada. Kalau bisa dikatakan ada, ini bisa jarak tempuhnya sampai 20 kilometeran. Jadi keliling sampai 20 kilometer, sampai 25 kalau keliling melewati jalan jalur protokol utama. Gitu. Jadi kalau jalur ke situ tidak cuma satu-satunya jalur itu. Gitu. Iya Pak Dasep, mungkin bisa digambarkan juga ya kondisi di Desa Tanjung Jampan Kulon ini seperti apa sih Pak? Karena kalau dengar dari cerita Bapak sebenarnya sudah dibangun beberapa kali jembatannya, tapi setiap kali ada bencana banjir ini selalu rusak. Bencana banjir seperti apa yang sering terjadi di sana Pak Dasep? Selama sepanjang sampai saat ini baru mengalami seperti ini di tahun 2024. Sebelumnya tidak ada banjir sampai seperti ini, sehingga kami meminta dan mengupayakan bahwa untuk pembangunan selanjutnya harapannya ini bisa ditaikkan kembali sehingga ketika air meluap naik tinggi ada semacam teknologi bisa jembatan gantungnya bisa naik gitu. Itu harapan minimalnya, ya maksimalnya jembatan tersebut bisa dibangun supaya bisa dilewati oleh roda 4. Baik. Baik Pak Dasep, kalau mendengar penjelasan Pak Dasep, ini kan jembatan berarti yang dibangun oleh pemerintah adalah jembatan gantung. Apakah kemudian ada upaya dari pemerintah mengingat jembatan ini sudah berulang kali putus begitu untuk membangun jembatan yang lebih permanen ataupun lebih kuat di sana, Pak Dasep? Upaya dari pemerintah udah ada jawaban, tapi sampai saat ini karena mungkin lagi mempersiapkan sehingga belum bisa dibangun sampai saat ini. Kalau persiapan komunikasi dengan pemerintah kabupaten sudah terjalin. Baik. Mungkin ini bisa menjadi perhatian ya bagi pemerintah Sukabumi maupun Gubernur Jawa Barat. Oh, Kang Deddy ya? Iya. Yang mungkin bisa dibikinin vlog begitu ya? Iya, supaya ini tidak berlarut-larut, tidak begitu lama. Siswa-siswa, anak-anak kecil itu menyeberang dan membahayakan jiwa sebenarnya. Itu, karena kalau kita lihat juga bagaimana arus sungai cukup deras ya. Dan yang jadi pertanyaan juga di sana, apakah ada fasilitas kesehatan yang cukup memadai? Apakah yang mungkin yang sakit juga harus menyeberang dulu? Kan begitu. Baik, terima kasih Pak Kepala Desa atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sama-sama.